Mohon maaf saya duduk gitu, karena capek banget. Belum berhenti ketika saya kesini. Saya dari Melak itu Balikpapan 12 jam. Nanti malam ini saya pulang langsung terbang ke Surabaya di Jombang. Besok langsung terbang lagi ke Belgia, ke Jerman dan keliling Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala ahli wa ala allati wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim al-fa'alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak yang saya cintai, saya nggak hafal dan kacamata juga ketinggalan, jadi tidak beri bacanya. Yang saya cintai, konjen Arab Saudi atau Jeddah, Bapak Dharma Kirti Sailandra Putra. Kedua, Tamsid PCNU Kang Fuad Abdul Wahab. Kemudian Ketua Suriah Kiai Haji Muhammad Firdaus Abdul Manan, dan Ketua Ansor NU Arab Saudi Istimewa Maksum Jalan, yang sangat istimewa dan saya suka sekali. Ditambah lagi keistimewaannya Ansor dan NU Jeddah adalah undang seorang penceramah tanpa membayar tiket, karena memanfaatkan tahu karena saya di YouTube muncul mau langsung bikin acara. Itu kreatif banget. Itu kalau nggak berjiwa NU nggak mungkin gitu. Makanya kalau Nusron kepengen jadi menteri harus segera keluarkan SK. Nggak ngeluarin SK aja jadi setingkat dirjen itu, kepala balai badan BNP 2 TKI. Apalagi kalau ngeluarin SK, wah langsung jadi menteri. Ini langsung Kang Fuad harusnya pendidik langsung, mengkursus langsung Nusron Wahid biar tetap jadi Nusron Wahid, bukan Nusron Wahid. Nusron Wahid ini nggak bisa ngomong R itu nggak bisa. Jadi kalau bilang istri saya ini saudaranya suami gitu. Saya nggak ngaji lama-lama, nggak ceramah lama-lama karena waktu mengejar terus. Saya suka sekali, saya sebenarnya sudah isi. Dulu saya datang bersama ke Mas Subadar, tetapi nggak ngerti tiba-tiba zaman Pak SBY. Dan Pak SBY, saya bilang pada Pak SBY, kalau sampai pengen 2 kali umroh. Setelah di sini ceramah-ceramah, saya ngomong sama Pak SBY, kepengen jadi 2 kali. Betul. Iya Gus, gimana Gus? Tangkap pisangmu, langsung ditangkap. Loh kok ditangkap bagaimana Gus? Alah, sampai kayak nggak ngerti aja. Penjara di Indonesia itu kan cuma setor nama aja, orangnya bisa kemana-mana, semua bisa diatur. Dan di Jeddah ini justru lebih hebat lah. Karena apa? Semua bisa dibisniskan, sampai mayit aja dibisniskan. Ya Allah, kalau di sana itu orang yang ngurusi mayit itu ditakutin anak-anak kecil. Di sini kacamata, handphonenya 2 gitu. Ternyata mayit juga penghasil. Nggak nyindir loh ini. Saya sangat terkesan dengan Gus Dur karena apa? Gus itu gurunya, sahabat saya, teman saya, dan
saudara Sinoroweti. H-2 hari saya masih nungguin dia. Maka kalau sampai memperingati holnya Gus Dur, dari tadi kok gak nyebut Fatihah untuk Gus Dur. Ini tradisi NU Arab memang rodo kebablasan. Oke, itu Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi Hadratus Asy'im Asy'ari Kiai Bisri Samsuri Kiai Wahab Hasbullah wabil khusus Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji al-fatayati ngawiti ingsun larasiran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan ila wengine tanpa perhitungan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji al-fatayati bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji al-fatayati yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji
akhir-akhir ini saya jadi betul-betul merindukan sahabat saya, bapak saya, pemimpin saya, guru saya. Suatu saat Gus Dur 2 hari menjelang meninggal, saya masih di situ. Ada Kang Imam takbir, kemudian ada dokter adiknya Gus Dur juga, Gus Imam juga. Kemudian ada seorang pemuda Ansor, ketua pemuda Ansor yang kemudian menjadi ketua PKB karena saya dulu yang mengkadernya, namanya Niam Salim, kemudian menjadi duta besar di Syria. Dia minta kepada saya untuk memintakan ampun dan minta maaf kepada Gus Dur karena dia termasuk seorang yang pengikut Al-Muhaiminan. Bisa bilang gak masalah, Gus Dur itu boleh dikatakan Gusti Allah bisa dipotret, potret atau Gus Dur itu kayak Gusti Allah. Kalau Rasulullah boleh dipotret, motret Gus Dur aja sudah kayak Rasulullah. Mau motret wali yang godok Jumat Wage kayak Mbah Sunan Ampel, motret Gus Dur sama. Maka keislaman Gus Dur tidak sama dengan kita. Kita masih karena baju. Tapi Gus Dur sudah mengaplikasikan yang Anda baca tadi. Anta samsul, anta badr, anta nurul fawqa nur, anta iksirul fawqa, anta misbahul sudur. Bukan hanya kepada orang yang seagama. Menjadi penerang hati itu bukan untuk orang yang seagama. Bagi Gus Dur, orang yang seagama baru ditolong itu wis biasa. Tapi ketika mempraktekkan al-ulama masufihul ard bagi seorang Gus Dur adalah bagaimana menjadi matahari yang sama bagi semua bangsa, bagi semua rakyat, bagi semua suku, bagi semua yang makhluk hidup yang tinggal di dunia ini. Maka kesempurnaan Islam baru bisa dilihat ketika kita melihat aplikasi beragama saat ini terhadap diri Gus Dur. Sementara kita masih terjebak dengan syariat-syariat, beda madhab aja paten-paten. Saya ceramah di gereja, Natalan di gereja, wah ada Habib Syekh Kidul, Syekh Lor ngomong ceramah di gereja itu Gus atau Kiai teke campur getuget sing goblok kuwi supir bis sing ngira-ngira do maju, kebetulan suarane rada apik, terus balik Indonesia barang selawatan jenengane Habib Syekh itu. Lha Rasulullah aja Pak kita nggak sadar. Gus Dur mengaplikasikan apa yang dilakukan perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengalami kerinduan yang sangat luar biasa kepada Ka'bah. Kerinduan Rasulullah itu melahirkan mimpinya Rasulullah itu wahyu dibenarkan oleh Allah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'yah bil haqq la taqulunal masjidal haram insyaallah. Apa yang terjadi di situ? Rasulullah menjadi dai, kemudian mengajak mulai dari Konstantinopel sampai Bizantium, sampai Yaman, sampai Eropa, sampai semua belahan dunia diajak untuk masuk kepada agama yang disempurnakan. Nah kalau kita cuma ngaji di kalangan orang Islam begini aja, ini namanya bedil pitik di kandang. Lo sudah jelas Islam, kalau mau dakwah keluar. Di Irian masih banyak orang-orang yang tidak mengenal agama. Kemarin ada sekitar 11 orang dari Hindu Kaharingan, keturunan
sempurnanya Cilik Riwut, karena gara-gara melihat saya ceramah Natal di gereja itu terus pada datang. Gus, saya diislamkan. Saya enggak mengislamkan, saya menyempurnakan agamamu, karena ayatnya adalah al yaumal akmaltu lakum. Kalau mengislamkan berarti ada pemurtadan, kalau mengislamkan berarti ada pemurtadan. Menyempurnakan saja agama. Semua agama sudah Islam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Besok insya Allah Maret saya datang bersama cucunya Cilik Riwut, orang Hindu Kaharian. Dan alhamdulillah kita patut berbangga bahwa ternyata NU ini lebih hebat daripada Gus Dur yang sendiri. Karena jiwanya orang Hindu aja sekarang sudah masuk NU. Wis NU, Wisnu itu jadi kepanjangan dari Wis NU. Jadi NU itu wadah yang demikian. Gambarnya itu coba lihat itu tidak hanya sekedar gambar. Talinya kendor itu siapa saja boleh masuk. Jangan talinya kendor karena merasa bangga bahwa ini kontraknya sudah mau dibayari sama Konjen. Lulung NU itu yang punya Indonesia kok. Pak Konjen itu tuh kontrak semua. Sak presidennya Pak Jokowi itu kontrak. Coba kalau nggak jadi presiden, Pak Jokowi paling-paling bakal dapat kontrak yang bikin, yang meletakkan dasarnya negara itu adalah Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang yang Allahu Akbar Bung Tomo, itu hanya sekedar bersuara saja. Tetapi yang mengalahkan jenderal sekutu yang habis menang perang dunia kedua, Jenderal Malabi, adalah di bawah kepemimpinan Kiai Abbas Buntet dari pesantren Buntet Cirebon. Tapi ya begitu, Kiai itu kalau sudah menunjukkan semangat patriotismenya selesai, ya balik. Kayak dulu kita bikin pasukan berani mati sampai 350.000 pasukan kita. Sudah selesai, yang balik ke pondok, nggak paten pecalit, Allahu Akbar, kepuyuran begitu, enggak. Lakuan Kiai ya begitu tuh, makanya wong NU itu mung digadai toh. Banyak ini sekarang aja era ini aja orang NU banyak banget, ada 5 santri saya yang jadi menteri, saya juga jadi. Makanya kemarin ketika saya juga ditawari jadi menteri, nggak usah lah, masa saya saingan sama santri ya belum. Belum zaman Gus Dur jadi ditawari jadi menteri saya nggak mau, apalagi sekarang. Semula kan Mas Jokowi itu kalau ketemu saya di Semarang itu cekelan kontol begitu. Pakai hormatnya begitu loh. Orang Jawa kan kalau tapi bakat keluguannya masih kelihatan meskipun jadi presiden. Jadi kayak Gus Dur, bakat rakyatnya kelihatan terus meskipun jadi presiden. Kayak Mas Jokowi, potongannya tetap tajam, terus jadi presiden tetap aja kayak bakul daun. Jadi kalau saya senang kalau nanti saya jadi presiden karena cukup dikunjungi oleh Mas Nusron Mahfid dan dibantu oleh Pak Konjen aja, wah kita harus membela pemerintah. Saya doakan panjang umur Kang Fuad lah. Amin. Meskipun tidak ikut Toreko, dia ngikut Toreko yang namanya Kodriya Waknaksabandi ya. Alirannya aliran malam akhiri, terus maka sampai pada mati brucel. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah NU. Jadi ketika Gus Dur kemudian ngomong ke saya, Gus, sampai mau kemana? Kok cekat-cekat waktu itu di rumah sakit RSCM. Saya bilang saya mau pamit Gus, saya sudah seminggu nggak jenengan. Oh iya, tapi besok kesini lagi loh Gus. Gus, sampai ini gimana sih? Saya kan harus balik. Pondok saya yang di Semarang bagaimana kalau nunggu di pondok yang di Jakarta terus?
Ya udahlah, itu deh. Kemudian ketika saya mau jalan itu, dokter imamnya tanya, Kang, ini sakit giginya diobatkan di mana? Mau di RSDM atau medical di Bintaro? Terus Gus Dur tanya ke saya, Gus enaknya di mana? Lah sini aja lah Gus. Untuk pindah-pindah moyang-moyang ini kan semua penyakitnya sudah sembuh, tinggal sakit gigi dok lah. Udah di sini aja. Libur Gus, lo tak pamit. Saya baru mau keluar, dipanggil lagi, Gus. Atau apa Gus? Pulau Bejani sampean, saya beritahu Anda, ada hadis baru. Saya mikir hadis kok anyar itu bagaimana? Rawahu Megijek. Saya sudah mau meledak tawa. Saya pandang-pandangan sama di Amsalin, ternyata sakit gigi itu lebih berat daripada sakit hati. Saya langsung pulang ketawa makan. Dokternya masuk, Gus, Bapak ampun bijak guyon. Dia ngejak guyon dia. Luar biasa orang satu itu. Menjelang meninggal, dan dia tahu kalau dia mau meninggal. Dia tahu. Makanya dia habis-habiskan saya disuruh nunggoni terus. Tetapi seorang waliullah, dari awal belum orang ini menjelek-jelekan Gus Dur macam-macam, saya sudah merasa ini waliullah. Menghadapi maut dengan tertawa. Sementara kita menghadapi hidup saja dengan kesedihan. Anak ke pengajian ini bisa anak ke ansor. Ya wajar ya sampean kerja terus ngomong gak sing gak gedoromu saya mau adakan ini. Itu aja dilaporkan. Biasa begitu anak muda. Sing ngomong ini dulu sopo. Dewi menghadapi maut Gus dengan tertawa, dengan tersenyum. Bahkan di Amsalim ini menjadi operatornya Muhaimin Iskandar ketika terjadi muktamar di Ancol. Tapi Gus Dur dengan lembutnya, ya wis tak ngerti roh, wis dan kono siap-siap awak musik dadi duta besar JLC Indonesia. Saya itu tak pikir mendoakan dinaikkan, ternyata 2 tahun kemudian dia meninggal. Al-Fatihah ilani amsalin uki wa jasadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya memang itu ayat ini. Maka seorang wali ketika disakiti, dia tidak akan marah. Suatu saat itu saya sempat diajak Gus Dur untuk sambat ke Pak Matori Abdul Jalil dan Kiai Dimyati Rois. Saya itu masih jengkel dengan Kang Matori Abdul Jalil. Tapi Gus Dur sudah ngomong, Gus, besok kita ke Kang Matori Mesaki itu. Dulu dia pengurus PMII di Satya Wacana dan tidak ada yang membela, terus tak suruh jadi pengurus P3, terus jadi PKB. Loh, padahal dia itu yang ikut menjatuhkan Gus Dur, kerjasama dengan ketua PAN namanya Madrais. Ya kalau di Gresik di ujung pangkal di desa saya namanya Madrais. Nama aslinya sebenarnya Amin Rais gitu. Tapi orang Pangkal Gresik itu nek ngomong Madrais. Sama Abah Tanggung, Tolerong itu, sama partainya, ketua komandan partainya Mas Jokowi, Mbak Mega yang kalau di pewayangan ini memang Indonesia ini kan pemimpinnya dari dunia pewayangan semua. Gus Dur potongannya kayak Semar. Maka karena sinar dunianya itu
meskipun dia menjadi ketua asosiasi mantan-mantan presiden sedunia, dia menguasai 9 bahasa dan memiliki gelar doktor 18 dari 18 perguruan tinggi di 18 negara, tetapi sesungguhnya dia pengikutnya Rhoma Irama paling setia. Karena presiden termiskin di dunia itu adalah Gus. Di samping kasih sayangnya luar biasa, jadi orang yang menyakiti dia dimaafkan. Saya aja belum bisa memaafkan. Saya akhirnya jawab Gus, kemana Gus? Kita sambang ke Mas Matori terus ke Kiai. Oh, saya diundang-undang ceramah di Kanada Gus. Padahal batin hati saya Kanada gang 9. Tapi masih saya ingat Gus sudah memaafkan. Saya memaafkan si Niam Salim, luar biasa. Sementara kita ini berpolitik setelah Gus Dur meninggal, politisi nasional kita ini masih kayak bocah semua. Oh, wes jelas yang menangin Mas Joko, masih aja kelompok ini masih bikin koalisi apalah. Ciri-ciri Indonesia hebat, ciri-ciri merah putih, nggak berhenti. Saya kadang-kadang mikir, salahnya Pak Konjen juga ini memberi izin. Memberi izin di sini ada cabang partai, marah goblok kabeh. Lo harusnya itu sudah membantu bagaimana berjuang bernegara dengan baik, masih ribut saja. Itu menghabiskan 190 triliun, gue milih bedes-bedes belek sama dari DPR RI itu. Masya Allah. Termasuk usulan milih usulan barang itu. Kemarin waktu saya bimbing jenderal-jenderal Lemhanas termasuk zaman Muhalla, zaman Pak Komandan Binnya, Pak Mutohib, Pak Warsak, Gubernur Kalimantan Tengah itu, saya bilang lain nggak usah haji. Loh, gimana Gus? Umroh saja sekarang pahalanya dengan haji sudah sama. Sampai ini nggak usah neko-neko Gus, masa ada reformasi birokrasi lagi. Benar. Caranya bagaimana? Nanti kita umroh, Pastor Siti mampir di Musdalifah, ambil batu, bawa ke tanah air sampai di Jakarta, jangan pulang dulu, mampir ke Senayan, lihat insun balang setan gitu. Nanti sudah lempar Jamarot. Gak ada yang malu saya. Saya kalau diundang di mana-mana gitu, gimana sih Gus? Katanya demokrasi kok dendam-dendaman. Gus Dur itu loh, sampai sekarang belum ada mantannya. Dia tetap presiden, karena apa? Dijatuhkan lewat Brunei Gate, lewat Pulau Gate, tidak terbukti. Dan pemerintah bertanggung jawab melakukan rehabilitasi atas nama dan kehormatan Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Rahman Fakih. Kalau tidak, selamanya Anda memiliki pemimpin yang durhaka. Maka kita lihat yang namanya Sirait, yang namanya Marwar Sirait, kalau ini dilantik Jokowi, dolar turun jadi 4.000 gundulmu pecah. Sekarang berapa dolar coba? 12 apa? Buta urung gue. Pantesan apa kone mau rolas mau itu urunan ya mau rolas 1000 real. Asal mau rolas 1000 kapan sugih itu? Oh Rasulullah Muhammad. Gus Dur itu mendidik kita dengan cerdas, dengan langsung praktek. Orang akan cangkem. Zaman Gus Dur itu yang namanya perjalanan luar negeri boleh duit. Sampai anaknya sahabatnya namanya Kiai Munasir Ali, bapak angkat saya dari Mojokerto itu
namanya Mas Rozi Munir diangkat dari Menteri BUMN. Kongkon golek duwe BUMN itu ada 499 BUMN. Kuwi nek sak BUMN setor sak miliar wae kanggo perjalanan presiden utawa gedhekno pondok utawa memperpanjang kontrak S4 Flipop CT itu bisa. Tapi dasar wong NU gak tau dadi pejabat. Mari dadi pejabat terus gayane ngire. Terus lho sampeyan iki dadi direktur dari Menteri BUMN gaya duwe gawe biaya presiden. Lho kok malah sampeyan berpijak di kaki tasawuf. Sing iki tasawuf, tapi pangkat mau. Lho kan ketemplengkan malah. Maka ini harus jadi pelajaran, jadi titipan. Kita mau di posisi yang mana? Kalau kita mau ambil jalur tasawuf yang benar. Kalau keduniaan yang benar. Atau sekurang-kurangnya jangan sampai pelipar gitu. Ini yang selama ini terjadi di Indonesia begitu. Gus Dur mengajarkan betapa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu digambarkan dengan matahari. Matahari yang menunjukkan adanya Rabbul Alamin. Kemudian diperkuat dengan masabihul artnya adalah ulama. Di bawah panji-panji Rasulullah Muhammad SAW. Dia keluar matahari itu begitu melewati partai PDI, tetap saja pakaian yang dijemur oleh bandeng-bandeng mabuk itu juga tetap kering. Melewati partai PLKB tetap kering. Melewati partai P3 kering. Golongan Golkar tetap kering. Bahkan melewati pakaiannya pelacur sekalipun tetap kering. Itulah yang bernama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang mau diciptakan oleh Gus Dur. Ini bermula dari apa? Gus Dur memberikan pendidikan kepada Josgus sekaligus memberi pendidikan kepada Arab yang diwakili oleh Osama bin Laden. Yang satu ekstrim Kristen kiri, yang satu Islam kanan. Selamanya dunia tidak akan pernah berhenti. Gus Dur mengambil mapping posisinya, menawarkan satu isme yang bernama Islam ala Indonesia, Islam ala rahmatan lil alamin, Islam yang pernah ditebarkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. 500 tahun perang salib berhenti gara-gara pahlawan dunia yang bernama, pahlawan kedamaian dunia yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, yang sekarang ini keturunannya, perempuan-perempuannya dijadikan pemuas nafsu oleh kelompok yang bernama ISIS. Dan sampai tidak merasa perlu membelanya. Padahal ini adalah keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau tidak ada Salahuddin Al-Ayyubi, dunia tidak akan damai begini. Karena apa? Pada waktu itu sudah berhadapan 5 juta pasukannya Richard the Lionheart dan 4 juta pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi melakukan diplomasi moral. Dia datangi kemahnya Richard the Lionheart atau Richard Sang Hati Singa, diobati. Salahuddin Al-Ayyubi datang dengan menawarkan kedamaian, perhatian dan cinta kasih. Apa yang terjadi? Kenapa engkau datang ke sini? Bukankah engkau lebih cepat membunuhku dan mengalahkan pasukanku dengan engkau membunuh aku? Tidak. Islam mengajarkan damai. Kalau besok terpaksa kodrat kita engkau berhadapan dengan aku, maka malam ini aku akan sembuhkan dan minta kepada Tuhanku agar engkau sembuh, sehingga besok berhadapan 1 lawan 1, engkau sehat, aku pun sehat.
ini moralitas Islam yang sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan di negara kita Islam dan Islam saling melecehkan karena ketidakpahaman, tidak pernah belajar sejarah. Apalagi TV-TV memunculkan ustaz-ustaz kacangan yang baru muncul ngomong sakar PDW. Gus Dur mengajarkan ini. Islam rahmatan lil alamin. Islam ala Indonesia. Maka saya pakai udeng Bali karena apa? Oh, demone orang Hindu aja wis NU, Wisnu. Jadi kita di negara manapun Anda adalah utusan Indonesia, Anda adalah utusan bangsa Indonesia. Maka cobalah kayak Kang Mas Duki begitu pakai peci, ojo kamu putih kalau kabeh pentol korek begitu. Wes lah sampai gawe juga gowo-gowo ngono, gak ketok arape wong irung pesek kabeh. Irung ini lho. Mana cetok Kang Mas Duki kayak Pak Kunjeng itu bagus itu. Lho nek Kang kok tahu gak wani aku. Anda adalah wakil bangsa Indonesia. Right or wrong is my country. Jelek atau baik Indonesia. Maka kalau ada seorang pemuda yang gak kukuan, berani berjuang atas jasad-jasad warga Indonesia yang mati jumlahnya sampai 500, lho sing pemerintah kondene sak KBR ini kerja sampai Menteri Tenaga Kerjaan itu kerja kon usron rene iku mung pameh teko ning kene supaya besok nek pemilihan pun dicoblos maneh. Ya kan berat, makanya sampai cagake warnane usron itu. Salahnya panitia itu undangan. Lo ngundang gratisan ya sekarang mulai Gus Dur menampilkan tidak berpikir untuk Indonesia saja, tetapi dia berpikir untuk seluruh dunia, bahkan mengumpulkan pemimpin-pemimpin dunia. Kalau saja umurnya masih dipanjangkan, Indonesia akan menjadi mercusuar yang luar biasa. Makanya ketika kemarin sebelum Mas Tejo Edi yang akan jadi Menko Polkam, saya diundang untuk berbicara masalah wawasan kebangsaan, wawasan budaya maritim. Saya jelaskan tentang konsep strategi Ronggo Warsito yang sampai sama sekali juga gak kenal lagi. Karena apa? Pakanannya wis warna kabeh. Boleh Anda di Mekah, Anda di Jeddah, di pucuk gunung, di seberang lautan sana, tetapi Anda adalah wakil dari bangsa Indonesia. Maka banggalah jadi orang Indonesia. Tepuk tangan aja, tepuk tangan aja. Mudeng tangga. Presiden boleh gonta-ganti, tetapi bangsa Indonesia ini adalah sumber dari segala sumber kedamaian internasional. Saya jelaskan, kalau saja Mas Jokowi mau datang, tak jelasin bagaimana menjadikan Jawa ini sentralnya. Dulu zaman Gus Dur lagi diangkat jadi Menteri Kelautan, sudah ditangkap si Dahuri itu korupsi. Mana itu? Wong itu kiri-kiri itu. Ratau nyekel duwe akeh. Kalau duwe akeh mata hijau. Sampai mantuk besar. Gurunya Gus Dur Mbah Ali Maksud, punya putra namanya Gus Atta bin Ali, punya mantu namanya sekarang menjadi Surat Anas, ayatnya Hambalah. Bahkan ada partai yang berbasis di sini cukup kuat. Saya nggak nyebutin partainya,
tapi muncul surat Al-Baqarah ayatnya Ayu Azhari plus 20 juta karena susunya gede. Atau Italia dan Honda Jazz plus tambah 350 juta. Surat An-Nisa ayatnya Italia dan Honda Jazz. Ya Allah. Makanya kalau pamflet dengan budayanya pasti ada. Jangankan kok ulama-ulama sing ngaji niku pinter Arab, bahasa Arab tok, pinter buku tok, teori tok. Lah nek kok pinter-pinteran nirokno kitab, nirokno ayat, Mbah Google mlebu swarga mesti. Kalau dasar masuk surganya karena pinter-pinteran nirokno kitab, Mbah Google surga istimewa, bukan hanya cabang NU istimewa. Google juga surga istimewa itu. Mbah Google sampai tanya apa aja ngerti kabeh. Maka harus ingat ini, yang penting bukan teorinya, paling top aplikasinya bagaimana. Sampai ini lho, kita mau tak delok dokter Kopating Sulul ngakune NU salaman enggak, ngakune wong Indonesia salaman enggak. Coba sekarang berdiri dulu deh, coba berdiri dulu. Katakan apapun partaimu, apapun pilihan presidenmu, kau adalah saudaraku. Coba salaman dulu. Coba salaman dulu. Cuma yang munafik semua ini, satu masih sendiri-sendirian. Ayo salaman. Lihat wajah-wajahnya samping-samping. Salaman semua. Salaman. Apapun partaimu, apapun pilihan presidenmu, kau adalah saudaraku. Gitu Bapak. Jangan dengan saya, dengan salaman yang ini. Salaman yang belakang, salaman, coba sebelah-sebelahnya salaman. Apapun partai dan pilihan presidenmu, engkau adalah saudaraku. Gitu Pak. Nah, itulah Indonesia gitu. Kurang SK tak betul-betul bisa terulang mengenai ampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah partainya apa, mau PKS, mau PKB, mau PDI, mau apa? Ini yang repot ini. Coba sampai sekali-sekali lah di sini kota suci. Jangan tinggalkan untuk berdoa. Tunggal 15 menit lagi sama saya. Sampai tinggal di kota suci, saya untuk datang kemari saja nyelengi melumpuk ke bisa roh ceramah supaya bisa umroh dan berdoa di sini untuk bangsa dan negara. Sampai yang sudah tinggal di sini, kenapa nggak mendoakan bangsa dan negara? Sampun pikir. Tolong doakan bangsa ini, bangsa kita. Karena seluruh dunia nanti akan hancur. Akan hancur. Percaya saya. Makanya Gus Dur kemudian mengumpulkan mulai Perdana Menteri India, Cina, Jepang, Singapura, Malaysia, Vietnam, Korea, Birma, Indochina, dan Indonesia. Dikumpulkan semua akan membentuk Fakta Pertahanan Ekonomi Asia Pasifik. Kalau saja Gus Dur umurnya panjang, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Dan sampai nggak perlu lagi, anak-anak kita nggak perlu lagi didolimi. Sudah salah sampai. Terus ngerti nih orang Arab bisa ngani orang Jawa. Rondo Jawa, rondo ping 5 rasanya dari orang Arab perawan. Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerjanya bertanggung jawab. Kita ini ngerti fikih, ngerti hukum. Orang mau umroh saja seorang perempuan yang di bawah umur 45 tahun harus ada mohrennya. Ya Pak ya? Orang bekerja di sini masih perawan-perawan kencur, dilepaskan, nggak ada mohrennya. Dan sampai membiarkan kok ngono wis ngaku goreng. Dorong itu. Berkewajiban kita menyelamatkan mereka. Supaya kita menjadi bangsa yang besar. Kalau saja fakta pertahanan ekonomi Asia Pasifik, Cina, India, Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Singapura jadi, Indonesia akan menjadi
raksasa yang luar biasa. Tidak seperti sekarang. Bukan duit tidak ada kebanggaan. Kenapa? Rendah sekali. Ini doakan dakwatun dhaifah. Kalau engkau ulama sampai bisa menyampaikan jihad yang paling jihad, afdhalul jihad kalimatul haqqi inda sultanin jahil. Kalau sampai pemimpin umarah maka sampai harus adil. Tapi kalau sampai orang yang kecil ngomong kepada Allah, doakan para pemimpin agar dihilangkan serai, dengki, benci, lintas partainya dihilangkan semuanya. Karena kalau masih ada serai, dengki, benci gara-gara partai, sampai tidak akan masuk golongan orang yang takwa. Karena orang yang takwa dia harus melakukan taholi, tahal, sehingga melahirkan yang bernama tajalli. Kalau sampai sudah membersihkan gelas tubuhmu, kemudian mengisi dengan amal solehmu, lalu engkau tujukan kepada yang nur, yang maha nur, cahaya di atas cahaya. Ini ditujukan ke neon saja. Gelas ini menampakkan cahaya, menampakkan cahaya. Kalau engkau niatnya berpandangan transformasimu, transpersonal, pandanganmu adalah pandangan internasional, pandanganmu adalah semua umat adalah sama, dan engkau berkewajiban karena engkau adalah wakil Tuhan, maka wajahmu akan kelihatan bercahaya, tajilul Allah muncul. Jangankan untuk bangsa sendiri, bangsa yang lain pun engkau akan tolong. Kita hanya hafal taholi, tahali, tajali, mudeng enggak, apalagi. Maka cobalah berpandangan transpersonal. Kalau di perjanjian lama dikatakan jadilah Tuhan, Tuhan kecil itu di kitab Yesaya. Kalau di Injil dikatakan murid yang lulus menjadi anak-anak Tuhan. Di Quran adalah summa ja'alnakum khulaifah fil ardh. Anda adalah wakil Tuhan. Lebih dahsyat daripada anak Tuhan dan Tuhan kecil. Bangsa kita bukan bangsa cemen-cemen. Sebelum mereka tahu dan paham apa-apa, bangsa Jawa yang meliputi tanah mulai Australia sampai Mindanao, Filipina sampai Madagaskar. Bangsa kita dulu pernah sampai ke Mozambik membawa 3.000 kapal, memberikan pencerahan. Sekarang yang kelahiran Madura, kelahiran Bangkalan, jadi ditanya, sampai bangsa Indonesia tahu? Enggak, saya orang Madura. Bukankah sampai orang Jawa? Enggak, saya orang Sunda. Loh, tinggalnya itu di pulau apa? Kamu orang Sunda. Saya orang Betawi. Aku dulu semplok. Pandangan skeptis, pandangan minor, pandangan mengecilkan diri sendiri, inferior ini harus kita kikis. Bangsa Jawa adalah bangsa yang besar. Dulu ketika Islam meninggalkan Mekah dan Madinah, ibu kotanya di Maroko, di Turki, di Spanyol, di India, orang yang menjadi guru pertama di sini adalah Syekh Yakub, mertuanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Khatib Al-Minangkabui, Syekh Muhammad Al-Banjari, Imam Nawawi Al-Bandani. Dulu hebat-hebat. Maka jangan mengeluh jadi ketua Ansor gak duwe SK. Sekali-sekali pengurus cabang istimewa memecat pengurus pusat Ansor. Ansor istihad itu nek salah untuk ganjaran situ, nek bener ganjaran di loro. Ini goro-gorone nek gak dadi ketua Ansor gak bakal dadi ketua BNPKP. Ya Pak ya? Iya. Makanya kita sudah siapkan sekarang ini untuk menenteramkan bangsa Indonesia. Saya punya
punya pandangan, dan beberapa ulama sudah punya pandangan bahwa ini nampaknya kubunya Prabowo dan kubunya Jokowi akan digabeskan. Dan kemudian muncul paham-paham komunis yang akan menguasai Indonesia. Maka kebetulan saya sebagai ketua Dewan Pos Pendekar Pakar Nusa, saya kumpulkan sudah ada 4 juta pendekar-pendekar Pakar Nusa yang siap mengamankan bangsa dan negara, bekerja sama dengan TNI ABRI, TNI Polri. Saya tidak bekerja sama dengan partai politik. Mohon maaf, tadi yang mengatakan dari partai PKS atau dari partai apapun, jangankan PKS, PKB dulu saya sudah nggak ikut jadi pengurus partai. Ini saya gelutan, males. Kita udah siapin. Kalau tidak, Indonesia hanya akan tinggal nama. Sudah banyak bangsa besar yang dihancurkan. Apa kita tidak mengambil pelajaran? Jadilah Gus Dur, dia jadi korban, tidak masalah. Ketika pasukan kita pakar standar NATO yang kawat berduri, dirembeti kayak rembet onde-onde begitu. Wah, bibit Paulia komandan Kostralnya, Gus Dur pasukannya saya hadapi akan saya bikin ini tak loncati, saya bilang gitu. Loncati tak bedel aku guyu, ya malah akhirnya guyonan, nggak jadi perang. Lalu Mas Bibit itu kelahiran orang Klaten. Mas Bibit sampai apa nggak menyadari, sampai saya itu digoyo saya, sampai lah Bibit tak uyoi pukul sampai. Ya Bibit uyoi lah pukul. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi ini sebagai silaturahmi, dan lain kali saya Maret insya Allah kesini lagi lah, diadakan kegiatan tidak mepet-mepet. Ya gratis, tetapi pakai strategi. Dan saya mau terbang sampai baca program ini. Konsentrasi ya apa? Nggak bisa konsentrasi. Oke, nanti nggak usah tanya jawab, tetapi percayalah. Ketika Anda menyebut Rasulullah Muhammad SAW, seluruh ulama yang ada di Indonesia yang suka sholawat pasti akan diselamatkan oleh manusia paripurna yang dengan nurnya menjadikan rahmatan lil alamin, dan Allah sendiri menjadi Rabb alamin. Rabb alamin bertemu dengan rahmatan lil alamin. Jadilah kita orang-orang Nahdlatul Ulama yang Rasulnya sudah likoi Robi, ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah itu melebihi surga, karena puncak surga itu tidak ada apa-apanya dengan likoi Robi. Maka Robi'ah ada yang mengatakan, masukkan aku dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Tapi Rasul kita Muhammad SAW, karena dia pemegang risalah, penyempurna agama-agama yang lain, adin yang lain sempurnakan di tangan Rasulullah, kemudian dikasih nama yang bernama agama adin itu adalah Islam. Maka adin an-nasihu la ikraha fiddin, sebarkan Islam dengan nasihat, jangan dengan paksaan. Kalau Rasulullah dikirimi tai setiap kali oleh orang Majusi, Rasulullah masih mendatangi, menanyakan kesehatannya. Kita ini tinggal mengaplikasikan ajaran dulu Rasulullah. Kalau sampai tidak bisa, kebangetan. Anda sudah disiapkan surganya oleh Allah. Kalau surga wae wis disiapkan. Tapi yang lebih penting adalah memberikan arti bahwa surga itu datang ke bumi ini dengan sekurang-kurangnya nek gak iso ngeimangan minum, karena agama Allah itu adalah ara'aital ladzi yukadibu bidin fadzalikal ladzi yaqul yatim wala yaqudu ala ta'amil miskin. Senyumlah, tolonglah sesama, dan jadilah agent negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah Anda akan dimasukkan sebagai orang-orang yang kubul baton. Amin. Anda akan dimasukkan sebagai orang-orang yang afdhalul jihad, kalimatul haqqi inda sultanil jahil. Kang Sailendra ini adalah
Sailendra Putra itu adalah anak Sailendra. Sailendra itu adalah sebuah dinasti yang mempertemukan antara Hindu, Buddha dan Islam. Lahirlah yang namanya Borobudur Candi. Dinasti Sailendra, rajanya bernama Bala Putra Dewa. Bangunannya candi, tetapi menghadapnya kiblat dan tidak ada persoalan di antaranya. Kenapa kita sekarang ini jadi perang-perang tidak karuan? Karena kita masih terdiri. Nek lihat domblongnya sampean, saya tidak bertanggung jawab. Nek sampean tidak puas, tetapi saya harus meninggalkan tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah mau itu bil hasanah yang saya sampaikan oleh Gus Nuri, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Oke, monggo kita berdoa bareng-bareng. Kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa ya sayyidina terima kasih wa kullu sari wa ya Allahumma salli wa rahmatu wa ya wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salimna min afati dunya wa fitnati ma innaka ala kulli shay'in qadir. Amin. Siri wa siruhu fi khalqi afina nu'inna tirina wa qawina wa qulubil hasidina wal bagina kama faitaru khamil jasadi. Amin. Ya kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah bangsa Indonesia. Amin. Selamatkanlah anak buahnya Kang Fuad ya Allah. Anak buahnya Kiai Manan ya Allah, Kang Sailendra, semuanya, sak presiden, sak menteri, sak gubernur, sak wali kotanya Indonesia ya Allah, dan warga negara yang ada di sini selamatkanlah mereka. Sudah menjadi musafir negerinya ya Allah, hanya bergantung kepada Engkau ya Allah, tolonglah mereka. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hazil lana min amrina rasyada. Kalau ashabul kahfi Engkau tolong dan Engkau lindungi dari kezaliman para pemimpin, mereka lebih membutuhkan perlindungan-Mu ya Allah. Maka dengan tawasul doa yang sama, lindungilah mereka, angkatlah balak mereka. Dengan tawasulnya, doanya Sayyidina Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, angkatlah balak mereka. Bahwa mereka anak-anak muda, bahwa mereka jauh dari pemimpinnya. Oleh sebab itu, sak konjennya, sak pengurus cabang NU-nya, sak pengurus Ansor-nya, sak pengurus Tanfid dan Suriyahnya ya Allah, angkatlah balak dan ampunilah dosa dengan meminjam dan bertawasul pada doanya Sayyidina Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami tidak sempurna, kami tidak fasih, tetapi sesungguhnya di dalam hati kami senantiasa terselip rasa cinta kepadamu ya Allah. Maka cintailah kami dan berilah tambahan cintamu agar kami lebih bisa mencintaimu dan Rasulmu, sak keturunannya, sak sahabatnya, sak pengikutnya. Wabil khusus kepada ulama-ulama kami yang sudah meneladani kami dengan kasih sayang dan cinta, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Maskuno, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Basahal Mahfud, dan semua Kiai Yayat Rupiah dan semua ulama-ulama yang pernah memimpin NU ya Allah. Wabil khusus kepada Adinda Fuad ya Allah, yang berani menampilkan dirinya untuk menjadi pemimpin NU di sini ya Allah. Berikanlah keberkahan, berikanlah keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nasihat, ada permintaan ijazah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wawasullah, kalau menghadapi negara dan dunia yang demikian goncang, diminta untuk membaca selawat 5. Mari bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa wal